Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di mana saja saudara berada, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Banyak orang tua seringkali memberi nasihat kepada anak-anak mereka. Ketika kamu sudah ditolong, ketika kamu sudah dibantu atau diberi sesuatu oleh seseorang atau orang lain, maka jangan lupa untuk berkata terima kasih. Namun kita melihat ada banyak juga, bukan hanya anak-anak, tetapi orang-orang yang sudah dewasa. Mereka sudah terima bantuan, mereka sudah terima pertolongan, mereka sudah diberi. Tetapi tidak ada ucapan terima kasih yang mereka sampaikan. Seringkali kita berkata ketika bertemu dengan orang-orang seperti ini, kita berkata, orang ini tidak tahu berterima kasih. Ya saudara-saudara, sejak zaman Tuhan Yesus, hal ini sudah terjadi. Ada orang-orang juga yang melakukan hal ini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19, di situ kisah tentang 10 orang kusta. Ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah desa, lalu di situ ada 10 orang kusta. Dari jauh mereka berteriak, Yesus, Guru, tolonglah kami. Mereka berteriak, mereka berseru meminta pertolongan dari Yesus. Ketika Yesus melihat mereka, Yesus berkata apa kepada mereka? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ketika mereka melakukan apa yang Yesus katakan, di tengah jalan mereka alami pertolongan Tuhan. Mereka alami mujizat Tuhan, kesembuhan yang dari Allah. Haleluya. Dari sini kita bisa menangkap satu hal, yaitu apa saudara? Ketaatan mendatangkan mujizat. Ya, taat dan mujizat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Taat akan mendatangkan mujizat, mujizat terjadi karena taat. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Banyak anak Tuhan ketika mereka alami masalah dalam persoalan, mereka datang mencari hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk didoakan. Mereka cari hamba Tuhan untuk didoakan. Saudara, Allah dapat bekerja melalui hamba Tuhan yang mereka minta pertolongan untuk didoakan. Tetapi Allah juga dapat bekerja ketika anak-anak Tuhan ini datang secara pribadi kepada Tuhan. Pujian lama berkata apa? Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia mendengar setiap seruan yang kita naikkan kepadanya. Puji nama Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa, kita sudah minta bantuan doa, tapi kita belum menerima jawaban itu. Pergumulan itu masih ada, masih kita rasakan di dalam hidup kita. Disinilah Tuhan mau kita taat untuk melakukan apa yang firman Allah ajarkan. Seperti 10 orang kusta tadi, mereka datang dengan harapan Yesus menolong, menyembuhkan mereka. Tapi Yesus berkata apa? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Tapi karena mereka tahu siapa yang menyuruh mereka pergi, 10 orang kusta ini pergi. Dan ketika mereka masih di tengah jalan, mujizat Tuhan mereka alami. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita harus selalu mengenal siapa Allah kita. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Kristus hari lepas hari. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah kita? Kita harus bergaul dengan Dia. Kita harus selalu bersekutu dengan Dia. Dari situ kita akan mengenal siapa Dia. Sehingga kita tidak meragukan akan firman-Nya. Selanjutnya, dari 10 orang kusta yang sudah ditolong oleh Yesus, sudah disembuhkan semuanya, ada satu orang yang datang kembali kepada Yesus ketika dia sudah melihat bahwa tubuhnya sehat. Dia sudah terima kesembuhan. Dia datang kembali kepada Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia berkata, terima kasih Tuhan. Dia tidak lupa kepada satu pribadi yang sudah menolong dia. Ketika Yesus melihat itu, Yesus berkata apa kepada murid-muridnya? Bukankah 10 orang sudah aku sembuhkan, semua sudah tahir? Mana yang 9? Saudara, Yesus mempertanyakan yang 9 orang ini. Kemana mereka? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, itu semua berkat campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa.
tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau kita diberi kekuatan untuk melakukan segala sesuatu, itu semua karena Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah lupa untuk bersyukur, untuk selalu berkata Tuhan terima kasih. Awali pagi hari kita bangun, kita berkata Tuhan terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Baik berkat yang Tuhan sudah sediakan, sudah kita alami saat ini, maupun buat berkat yang akan datang, yang akan kita terima. Kita katakan Tuhan terima kasih. Jadilah pribadi-pribadi yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita melihat selanjutnya di dalam Lukas 17 ayat yang ke-19 ini berkata, lalu Yesus berkata kepada orang itu, kepada orang yang datang kepadanya. Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang yang datang kepada Yesus ini, dia bukan hanya menerima kesembuhan, tapi Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang yang tahu mengucap syukur, berkatnya akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, karena Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, tidak habis-habisnya kasih-Mu Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami menyadari hidup yang kami jalani saat-saat ini, apapun yang ada pada kami, semua hanya karena berkat Tuhan. Ajar kami, jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang tahu bersyukur kepada Engkau atas semua nikmat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, dimanapun firman ini didengarkan oleh umat-Mu, Engkau berkati setiap umat-Mu Tuhan. Kalau ada umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin mereka masih dalam pergumulan, ada doa-doa yang belum menerima jawaban, biarlah Engkau kuatkan umat-Mu untuk tetap percaya bahwa mujizat itu masih ada. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong umat-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu pada pagi ini. Diberkatilah umat-Mu di mana saja berada, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, sehingga nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Yesus telah menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan, dan kami masuki hari ini bersama. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.